Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Komisi 3 DPR RI yaitu Habibur Rahman ya meminta kasus Tom Lembong ini diperjelas biar tidak menjadi spekulasi, biar tidak Prabowo disalahkan. Wow. Ini benar begitu kan ya, bahwa selama ini kita lihat bahwa Tom Lembong ini ya menjadi tersangka tapi tidak ada ya bukti aliran dana yang kemudian masuk ke yang diterima oleh Tom Lembong di situ. Artinya ada apa? Jangan-jangan ini kasus pesanan atau bagaimana? Ini masih kurang jelas begitu kan? Kenapa kok yang diperiksa itu dan dijadikan tersangka itu adalah ya menteri ya di tahun 2015-2016, padahal 1 tahun loh menjabat. Ada apa? Kemana seorang Jokowi di situ? Maka secara tidak langsung sebagai sosok mantan presiden ya berbicaralah dong begitu kan ya. Tanggung jawab kalau berani. Ini berbeda. Prabowo dengan Jokowi ini berbeda begitu kan ya. Ketika menteri-menterinya ditangkap atau diadili begitu kan ya, justru Jokowi diam begitu. Setelah ada prestasi dari seorang menteri, malah yang disanjung Jokowi. Ini kan keliru besar. Makanya ya Habibur Rahman ini meminta ya kepada Kejaksaan Agung, Kejagung di situ begitu kan untuk memperjelas biar tidak timbul tuduhan-tuduhan. Saya bagus begitu kan ya. Saya apresiasi luar biasa kepada Habibur Rahman yang telah memberikan seluas-luasnya titik terang hukum ini. Masa iya kalau ada dugaan-dugaan kasus ditangkap dulu baru dicarikan pasalnya, baru dicarikan ya di kemudian hari ada kerugian-kerugian besar. Ini gimana? Artinya apa? Apakah alat bukti itu cukup atau tidak? Kalau toh pada hakikatnya kesalahan administrasi secara regulator, maka tidak bisa kemudian ya orang-orang itu dijadikan tersangka. Ya, yang namanya jadi tersangka, yang namanya korupsi itu adalah memperkaya diri sendiri dan memperkaya orang lain. Kalau toh memperkaya orang lain, apakah hasil dari penjualan gula ini apakah murni dari hasil penjualan terhadap masyarakat atau ada kong kali kong di dalamnya? Ini harus diperjelas. Makanya ya Habibur Rahman buka suara soal-soal kayak beginian begitu kan ya. Artinya apa? Artinya benar-benar diperjelas. Coba kita baca komentar-komentar netizen, banyak sekali yang kemudian ya nampaknya Kejagung ini sudah sudah dikritik habis-habisan. Ada yang mengatakan keliru dan ada yang mengatakan dan sebagainya. Ini cebongnya Jokowi nggak percaya bahwa ini ulahnya Jokowi. Ini komentar dari netizen. Benar Bang Habibur Rahman, mosok belum ditemukan suapnya sudah ditangkap. Sedangkan Mendek lainnya tidak ditangkap, betul begitu kan? Maka yang saya tanyakan di situ adalah ya, apakah regulator, apakah sama di kepemimpinan dari seorang Tom Lembong sampai kepada Zulkifli Hasan? Ya karena mungkin ya satu sisi memang ada undang-undang sih sebenarnya bahwa tidak boleh mengimpor selama ini stoknya masih ada ya dalam batas ambang dari BUMN. Tapi ya karena Tom Lembong ini memberikan izin kepada 8 perusahaan di situ, mungkin ini yang dianggap bermasalah dan sebagainya. Padahal kalau kita lihat begitu kan ya, ini kan bisa di ranah hukum nantinya. Bagaimana nyanyian Tom Lembong, siapa yang kemudian sama apa enggak begitu kan? Masa iya Kejagung mengatakan begitu harus ada laporan dulu begitu kan ya, baru ditindaklanjuti. Ini kan aneh. Kalau ada dugaan korupsi siapapun menterinya, seharusnya ini benar-benar ditindak begitu. Ini banyak sekali komentar-komentar netizen. Nah, cakap Habibur Rahman, itulah yang selama ini netizen takutkan. Makanya kita sering tag akun Anda, Gerindra dan Pak Prabowo, memperingatkan kalian ya pendegradasian kedaulatan kalian. Mereka mainnya halus loh, rajin-rajin baca komen netizen di waktu senggang Pak Dewan. Ini apresiasi luar biasa kepada Habibur Rahman, banyak sekali di situ ya. Ya mana percayalah seperti pendukung-pendukung seorang Jokowi, mana percaya kayak begituan begitu kan ya. Bukan ini ya, setidaknya kan buka adu narasi dulu begitu. Apakah benar dengan bukti-bukti yang ada? Bukan malah ya saya kira pendukung-pendukung Jokowi tidak percaya begitu kan. Ya takut Jokowi diseret-seret juga. Ini ya, apakah nama Jokowi akan diseret? Ya seret aja begitu di pengadilan. Ya kenapa? Ya karena ini presidennya begitu kan. Ya kenapa kalau itu tidak boleh, kenapa tidak di stop malah dibiarkan? Itu aja sih sebenarnya.
Coba kita baca ya dari Habibur Rahman, ini menarik sekali ya beritanya ini. Komisi 3 DPR RI ya minta kasus Tom Lembong diperjelas, bisa timbul tuduhan-tuduhannya ya. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman meminta Kejagung menjelaskan dengan rinci kasus yang terjerat ya Tom Lembong. Terima kasih Lembong atau Tom Lembong. Habibur Rahman mewanti-wanti jika pengusutan kasus itu tidak diperjelas, maka bisa menimbulkan tuduhan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Betul begitu kan? Selama ini kita lihat saja Prabowo ya dianggap diam masalah soal-soal kayak begituan ya. Jokowi juga diam-diam masalah soal kayak begituan. Padahal ini adalah Menteri Jokowi begitu kan, ex Menteri Jokowi. Artinya apa? Jokowi buka suara lah di situ begitu ya. Kalau memang ada dugaan korupsi silahkan diproses secara hukum ya. Saya apresiasi luar biasa. Tapi pada kenyataannya kalau masih belum ada bukti ya cari dia aja dulu begitu kan. Gak usah untuk mentersangkakan orang. Ini kan aneh. Logikanya aneh kawan ya. Tidak masuk akal di situ begitu ya. Coba kita beberkan aja ya, kemana Kejagung selama ini ya terkait dengan dugaan-dugaan yang kemudian muncul seperti Zulhas, dugaan kasus banyak seperti Airlangga dan sebagainya begitu kan ya. Nampaknya kok diam-diam aja kalau berbicara masalah dugaan kasus. Tapi kenapa ya tidak ada angin, tidak ada ombak, tiba-tiba Tom Lembong ya jadi tersangka. Ini kan lucu begitu kan. Coba kita baca dulu begitu kan ya. Menurutnya konstitusi hukum kasus Tom Lembong masih cukup semir. Dia menuturkan banyak yang mempertanyakan bahwa kasus tersebut bisa dikategorikan mengkriminalkan kebijakan itu. Tanpa adanya penjelasan yang jelas detail pengusutan kasus tipikor Tom Lembong bisa menimbulkan tuduhan bahwa pemerintah Prabowo menggunakan instrumen hukum untuk urusan politik. Iya begitu. Jadi banyak framing-framing sekarang ini begitu kan ya, apalagi pendukung-pendukung yang Mulyono. Artinya apa? Kalau oposisi ya seolah-olah dituduh bahwa ya harus dimasukkan penjara begitu kan ya. Seolah-olah menjadi lawan politiknya. Ya tentu orang akan membicarakan antara lawan politik oposisi dan koalisi. Dan itu akan memperburuk jalan pemerintahan seorang Prabowo. Coba kita lihat saja Prabowo nampaknya ya sekarang ini nampaknya dia masalah urusan-urusan kayak begini. Ya seharusnya ya berbicara lah begitu kan. Ya harus tegas ya sesuai dengan visinya begitu kan ya. Harus tegas ya, harus diperjelas di situ. Jangan tiba-tiba kemudian ya membiarkan hal-hal kayak beginian ya. Secara umum pelaksanaan tugas ya penegakan hukum harus selaras dengan cita politik. Hukum pemerintahan kita memerlukan persatuan nasional yang kuat dengan tetap mengunjungi tegaknya hukum di imbuhnya. Jadi saya kira banyak hal-hal yang kemudian harus kita benahi bahwa kalaupun ada dugaan-dugaan kasus begitu kan ya korupsi yang menyeret Tom Lembong silakan diperiksa dulu begitu. Padahal 3 kali mereka menjadi saksi diperiksa dan sebagainya. 1 tahun membutuhkan ya temuan-temuan yang kemudian bisa mentersangkakan Tom Lembong. Dan pada akhirnya setelah diminta dirinci ya, coba ya Kejagung ini merinci apa yang sebenarnya kerugian besar. Malah yang dianggap kerugian besar di situ adalah keuntungan dari 8 perusahaan yang awalnya harga gula dijual 13.000 dijual 16.000. Ya, ini kan artinya berhak sih sebenarnya perusahaan-perusahaan itu menaikkan harga. Tapi kita lihat saja nantinya apakah temuan ini akan menjadi titik terang atau bagaimana begitu. Tapi yang jelas Tom Lembong tidak sendirian ya. Kasus dugaan korupsi dalam impor gula 2015-2019 kenapa kok ini yang ditindak begitu? Kenapa 2017 sampai 2023 ini kok tidak ada ditindak padahal yang bisa mengimpor begitu kan lebih tinggi dia begitu kan dibandingkan dengan Tom Lembong. Kan aneh. Itulah politik yang ada di Indonesia. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini.